بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW merupakan suri teladan yang baik bagi umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, melainkan di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, dalam berbisnis, menjadi pendakwah, menjadi politisi, menjadi panglima perang, dan banyak hal yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan yang baik. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita, tentulah ada perbedaan antara yang menjadi contoh dan yang mencontohnya dalam segi kualitas. Misalnya, kita sebagai manusia biasa memerlukan tidur, maka Rasulullah pun perlu tidur. Namun tidurnya Rasulullah hanya memejamkan mata, tapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini bukan hanya untuk mengubah keyakinan kejahiliahan bangsa Arab pada saat itu sebagai penyembah berhala, akan tetapi juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan seluruh umat Islam. Namun dalam perjuangan, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini merupakan contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwasanya kita sebagai pendakwah harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan mengedepankan budi pekerti yang luhur sehingga dakwah kita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Rasulullah SAW pun menjadi contoh dalam berkeluarga. Bagaimana Rasulullah SAW menyayangi istri-istrinya dan menghormati istri-istrinya. Meskipun beliau merupakan kepala negara, tetapi beliau tidak pernah gengsi untuk membantu istrinya melakukan pekerjaan di rumah. Dalam bidang perniagaan, Rasulullah SAW pun menjadi contoh bagi kita dalam berbisnis. Rasulullah SAW memulai bisnisnya sejak usia 9 tahun. Beliau menjalankan bisnis dengan sangat jujur, sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Bahkan karena kejujurannya, Siti Khadijah pun jatuh cinta kepada beliau, sehingga beliau pun mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani sifat Rasulullah dan keluhuran akhlak beliau. Jika terdapat kebenaran, maka itu dari Allah, dan jika terdapat kesalahan, maka itu dari diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.